Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mehdi. Dia adalah seorang perampok hebat kelas kakap yang telah berhasil melakukan berbagai perampokan. Terlihat dia sekarang sedang mengamati sebuah tambang emas yang menjadi target perampokannya kali ini. Mehdi menggunakan drone melihat ada beberapa orang penjaga di depan tambang emas tersebut. Setelah mengetahui hanya ada beberapa orang yang menjaga, Mehdi dan anak buahnya bersegera menuju ke lokasi untuk melakukan aksinya. Tidak perlu waktu lama, Mehdi dan anak buahnya berhasil mengatasi para penjaga dan langsung mengambil semua emas itu. Scene berpindah memperlihatkan tim perampok kelas kecil yang mana pimpinannya adalah seorang wanita bernama Liana. Liana mulai menjalankan aksinya dengan mengantarkan rekannya bernama Saines ke salah satu hotel. T'as vu comment t'es bonne? On est cramé, Léa. Sinon, je te jure que je préfère les bosses en McDo. Ouais, c'est ça. Sesampainya di hotel, Saines langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian seksi dan mendatangi kamar seorang pria gundul yang sudah membokinya. Vas-y, entre. Di dalam kamar, dengan godaannya, Saines memborgol tangan pria gundul itu dan langsung memanggil Liana, kemudian merampok seluruh barang-barang yang dimiliki si gundul itu. Ketika dilihat salah satu tas yang mereka rampok, ternyata di dalamnya adalah kokain. Saines terkejut karena itu bukan bagian dari rencana, tetapi Liana menenangkannya dan bergegas pergi. Sementara itu terlihat Mehdi bersama para rekannya sedang berbahagia karena mulai mengunboxing barang rampokannya satu truk itu. Mereka semua mengumpulkan semua kepingan emas yang sudah dipisahkan dari bebatuannya. Kembali pada Saines yang diantarkan pulang oleh Liana. Saines memberikan tas yang berisikan narkoboy itu pada Liana karena dia merasa takut dan tidak mau menjual narkoboy yang dicurinya. Bahkan Saines juga tidak ingin uang dari hasil narkoboynya jika terjual. Liana pun mengambil tas itu dan berencana akan meminta orang yang akan menjualnya. Liana juga meyakinkan Saines agar jangan takut dan mengiming-imingi liburan bersama dengannya. Nampak Liana dan Saines ini bukan hanya sekedar teman biasa, tetapi menjalin hubungan yang lebih intim. Tahu nggak maksudnya apa? Lanjut. Setelah itu Saines masuk ke dalam rumahnya dan menyembunyikan ponselnya di salah satu boneka miliknya, lalu melamun merenungkan apa yang sudah dia lakukan. Berpindah pada Mehdi yang terlihat membawa hasil rampokannya ke rumah dan menyembunyikan emas-emas itu di sebuah bangunan di belakang rumahnya. Setelah itu Mehdi mengunjungi pemakaman umum yang mana itu adalah makam adiknya Mehdi. Ada seseorang yang ditemui Mehdi di sana dan mengajaknya bicara, tetapi Mehdi tidak merespon, ya karena sedang tidak ingin mengobrol. Kemudian di malam harinya Mehdi mengadakan pesta makan malam bersama para rekannya atas keberhasilan mereka, bahkan mengajak keluarganya masing-masing. Lalu selepas itu salah satu rekannya mendatangi Mehdi. Dia mengatakan ingin keluar dari tim dan berhenti merampok karena dia merasa dirinya sudah memiliki keluarga yang lengkap. Dan jika dirinya dalam bahaya itu akan mengakibatkan dirinya kehilangan keluarganya, begitupun sebaliknya. Berpindah pada Liana bersama para temannya. Liana meminta pada temannya untuk menjual narkoboynya pada kenalan temannya itu yang jadi bandar. Awalnya teman-temannya menolak dan meminta agar mengembalikan kembali narkoboy tersebut ke si gundul karena jika menjualnya mereka merasa akan berbahaya. Tetapi Liana tetap dengan keputusannya untuk menjual narkoboy tersebut. Lalu beralih pada seorang pria bernama Saber, seorang bos besar narkoboy. Dia didatangi Sofia sepupunya untuk membahas bisnis tentang investasi bersama kenalannya. Un jour, tu vas remplacer ton père. Les fesses.
Attends 2 secondes, j'arrive. Tak lama, si Gundul melaporkan pada Saber bahwa narkoba yang dibawanya untuk diantar itu dirampok oleh seseorang yang ia kencani. Saber yang tidak mau tahu menyuruh si Gundul untuk mengambil kembali narkobanya. Di sisi lain terlihat Saines sedang sarapan dengan ibunya yang bernama Anissa. Kemudian pada saat Saines akan memberikan makan kucing peliharaannya, tiba-tiba dia didatangi beberapa orang lalu menculiknya. Saines yang sudah dalam keadaan disekap didatangi oleh Saber yang mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengambil barang yang dicuri olehnya dan menanyakan di mana ponsel yang biasa digunakan Saines untuk menelpon Liana. Dia pun memberitahunya. Berganti pada Anissa, ibunya Saines. Terlihat dia mendatangi Mehdi memberitahu bahwa Saines diculik. Ternyata Mehdi adalah saudaranya Anissa. Dia kemudian membahas tentang kematian adiknya dan meminta Mehdi untuk menemukan Saines. Sementara itu terlihat temannya Liana sudah menemui bandar narkoboynya untuk menjualnya. Mereka pun saling bertukar kesepakatan antara dua belah pihak. Ternyata teman Liana itu tertipu oleh si bandar. Narkoba yang asalnya dia ingin jual malah dicuri oleh si bandar. Dia langsung memberitahu Liana yang membuat mereka berdebat satu sama lain karena mereka kehilangan semuanya. Kembali pada Mehdi yang datang ke kamar Saines untuk memeriksa petunjuk yang bisa dia dapatkan tentang Saines. Tiba-tiba pada saat memergok keluar ada si Gundul yang memerhatikan rumah Saines itu. Lalu Mehdi mendatangi si Gundul dan membawanya ke rumah Saines. Dia langsung menggeledah, ternyata ada kartu Saines. Mehdi kemudian tak segan menyiksa si Gundul agar mau memberitahukan keberadaan Saines. Si Gundul pun menceritakan semuanya, yang intinya Saines mencuri narkoboy miliknya. Jadi si Gundul sengaja menculik Saines untuk mengambil kembali narkoboynya. Tetapi Saines mengatakan bahwa temannya lah yang menyimpan narkoboynya dan maksud tujuan si Gundul ke rumah Saines ini untuk mengambil ponsel Saines yang biasa digunakan menghubungi temannya itu. Mehdi kemudian mencari ponsel tersebut di kamarnya Saines. Setelah ditemukan, Mehdi langsung mendeteksi keberadaan teman dari Saines itu, atau yang dimaksud adalah Liana. Lalu Mehdi yang melihat Saber menelpon si Gundul langsung mengangkat teleponnya dan mengatakan bahwa Mehdi ingin menukar narkoba itu dengan keselamatan Saines. Saber memberikan tenggat waktu untuk pertukaran itu, dan jika memberikan barang yang palsu, Saber mengancam akan membunuh Saines. Mehdi juga membebaskan si Gundul dan mengancamnya untuk tidak kembali ke rumah itu. Lalu Mehdi mengajak Anissa untuk sementara waktu tinggal di rumahnya untuk keselamatan. Mehdi yang sudah mendapatkan petunjuk keberadaan Liana langsung bergegas menuju lokasinya. Di sisi lain terlihat Sofia diajak oleh seseorang yang mana Sofia ditutupi kepalanya. Sesampainya di suatu tempat terlihat ada para gadis yang tidak mengenakan baju sedang bekerja. Mereka ada para pekerja pembuat narkoba yang dimiliki seorang pria bernama Chris. Sofia di sana menemui Chris, yang mana Chris mengatakan pada Sofia bahwa Saber mulai menjual barang di wilayahnya. Padahal Sofia berjanji Saber akan berhenti. Chris pun meminta ingin berbicara pada pamannya Sofia. Awalnya Sofia menolak, tetapi dia sendiri akan mencoba berbicara dengan pamannya langsung dan segera akan ditangani. Di sisi lain, si bandar narkoboy kenalan rekan Liana mempersenjatai mereka untuk mendatangi markas Liana, tetapi bukan untuk mengembalikan barangnya, melainkan ingin mengambil kembali narkoboy karena mereka menduga Liana memiliki lebih banyak narkoboy. Di samping itu, Mehdi sudah sampai di lokasi markas Liana. Dia langsung mengamati memakai penutup wajah dan mengamati pergerakan Liana dan teman-temannya. Setelah melihat Liana sendirian, Mehdi langsung mendatangi Liana dengan menodongkan pistol padanya. Mehdi menanyakan keberadaan narkoba yang dicurinya. Liana dengan penuh ketakutan menjawab bahwa dirinya
tidak tahu. Mehdi langsung menanyakan narkoboy itu pada mereka sembari mengancam Liana. Mereka memberitahu bahwa narkoboy itu tidak pada mereka karena ada yang mencurinya. Bersamaan dengan itu, si bandar kulit hitam ini sudah sampai markas Liana dan menembaki pintu markasnya dari luar. Mehdi yang asalnya mengancam jadi terbawa panik oleh Liana dan teman-temannya. Mehdi jadi bekerja sama dan mereka mencari kunci mobil untuk bisa berlindung dari tembakan si bandar. Di dalam kepanikan mereka, Mehdi memperkenalkan dirinya adalah paman dari Saines dan memberitahu bahwa Saines diculik pada Liana. Sedangkan Mehdi yang di mobil mencoba melawan beberapa orang si bandar dengan menembakinya dan mereka pun berhasil pergi. Di sisi lain terlihat Sofia sedang melakukan adegan dewasa bersama kekasihnya. Setelah itu Sofia menelpon pamannya yang bernama Hasan yang ternyata baru saja membunuh seorang pengkhianat. Sofia memberitahu bahwa dirinya sulit menghadapi Sabar, yang mana Sabar berjualan kokain di area wilayahnya Chris. Dia meminta pamannya ini untuk membantunya mengatasi hal itu. Pamannya pun meminta Sofia mendatangi Sabar agar menelponnya. Kemudian Sofia mendatangi Sabar untuk menelpon ayahnya Sabar. Sofia mengatakan mungkin ayah Sabar ingin membahas tentang kokain yang dijual Sabar di wilayah Chris. Kembali pada Mehdi dan Liana yang baru saja sampai di tempat si bandar. Mehdi berencana untuk mengambil kembali kokainnya dan membebaskan Saines sendirian. Liana yang belum sepenuhnya percaya pada Mehdi ikut bergabung. Lalu sesampainya di apartemen, ternyata di dalamnya hanya ada seorang wanita dan anaknya. Mehdi langsung menerobos langsung pada pintu yang dikunci. Dia pun menemukan barang kokainnya. Apporte un sac. Tak lama setelah itu, ternyata si bandar dan anak buahnya sudah berada di depan pintu. Sebelum keluar, dia memfoto barangnya dan dikirim pada Sabar. Setelah itu Mehdi pun bergegas memakai penutup dan membawa anak kecil itu keluar untuk menjadi sandera. Mehdi kemudian membawanya dan memberikan anak itu pada orang lain, lalu membawa sebuah mobil untuk kabur. Si bandar dan anak buahnya tidak tinggal diam. Mereka terus mengepung Mehdi, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Mehdi pun berhasil melarikan diri. Di perjalanan Mehdi mendapatkan foto Saines dalam keadaan terikat dan tertutup mata. Liana yang melihat itu nampak sedih, namun Mehdi meyakinkan akan segera membebaskan. Berganti pada Sofia yang menelpon seseorang bernama Virgil. Sofia mengatakan beberapa hal yang mana dia minta Virgil untuk merahasiakannya. Sofia kemudian masuk ke rumah Sabar untuk ikut merayakan ulang tahun anaknya Sabar. Di sisi lain Sabar bertemu dengan Virgil. Kemudian Virgil memberitahu Sabar bahwa Sofia yang diketahui kualitasnya hebat dalam mengelola keuangan, Sofia ditawari oleh Chris untuk mengelola keuangannya Chris. Yang mana kita ketahui Chris adalah saingan dari Sabar. Qu'est-ce que tu cherches? Je serais peut-être à la place de mon boss. Selanjutnya, Sabar pun pulang ke rumahnya. Ternyata di sana masih ada Sofia. Sabar langsung mendatanginya dan mengatakan perihal Chris. Sofia menanggapi bahwa dirinya hanya ditawari, tetapi belum diiyakan olehnya. Sofia menanyakan juga apakah Sabar sudah menghubungi ayahnya. Sabar hanya menjawab tidak. Dan Sabar menambahkan jikapun Sofia akan membantu Chris, Sabar akan merebut semuanya dari Chris. Sofia menanggapinya dengan mengatakan kau tak perlu buktikan apapun Sabar. Dia pun berlalu pergi. Berpindah pada Hasan yang sedang berbincang dengan pengawalnya. Di akhir percakapannya, Hasan meminta maaf pada pengawalnya itu karena telah menjadikannya seorang pengawal. Tak lama, Sofia menelpon Hasan. Dia memberitahu bahwa Sabar berbuat ulah lagi, yaitu mengincar Chris dengan akan membajak pengiriman kokain Chris. Hasan meminta Sofia untuk tidak cemas karena dirinya yang akan langsung mengurusnya. Di sisi lain nampak Liana bercerita pada Mehdi bahwa Saines tidak salah apapun karena dirinya lah yang merencanakan target itu. Dia juga mengatakan ingin segera membebaskan Saines karena Saines adalah segalanya bagi Liana.
Kemudian mereka berdua merampas mobil untuk pergi karena Mehdi sudah mendapatkan kabar lokasi. Je me suis renseigné sur ton oncle. Beralih pada Sofia yang mengundang kekasihnya untuk bersenang-senang seperti biasanya. Setelah itu, Sofia bercerita pada kekasihnya yang bernama Anton bahwa pertemuan mereka itu bukan tidak disengaja. Sebenarnya Sofia adalah keponakan yang sangat disayangi oleh pamannya Hasan, yang mana adalah orang yang pernah dihukum oleh Anton atas kasus perdagangan manusia. Dan pertemuan dengan Anton itu karena Sofia ingin mengetahui kasus itu. Tetapi kini dia jatuh cinta sama Anton. Mendengar hal itu, Anton bergegas pergi meninggalkan Sofia. Que tu voulais là? T'as fouillé mon ordi? Kembali pada Mehdi dan Liana yang sudah sampai di lokasi pertemuan dengan si Gundul dan Sabar. Saat berhadapan, Sabar langsung meminta kokainnya pada Mehdi jika ingin Saines dibebaskan. Namun ketika kokainnya sudah diambil oleh si Gundul, Sabar tidak menepati janjinya. Dia malah hanya memperlihatkan Saines saja dan membawa Saines lagi. Lalu Sabar mengatakan pada Mehdi untuk merampas 300 kg kokain untuk Sabar jika ingin Saines selamat. J'aime bien les mecs malins. Arrête de tourner autour du pot. Scene diawali dengan memperlihatkan Mehdi mengumpulkan para rekan rampok senior. Mehdi memberitahu rekannya bahwa dirinya harus merampok kokain jika ingin keponakannya kembali. Salah satu rekannya agak ragu karena harus merampok 300 kilo kokain dengan rencana setengah matang dan mengandalkan beberapa kru anak-anak yang baru Mehdi temui. Mehdi menanggapi bahwa dirinya hanya kenal satu orang gadis yang mana kemampuannya sungguh hebat jika dibandingkan Mehdi saat muda. Mehdi pun meminta bantuan juga agar rekannya semua ikut. Mereka semua pun ikut membantu Mehdi. Sementara itu Liana juga meminta bantuan para rekannya untuk ikut dalam perampokan kokain itu demi mengembalikan Saines yang disekap oleh Sabar. Berpindah pada Hasan yang mendatangi Sabar. Setelah beberapa saat basa-basi, Hasan langsung memarahi Sabar dan melarang Sabar untuk menjual kokain di wilayah Chris. Juga memperingatkan agar Sabar tidak mengirim anak buahnya untuk merampok Chris. Saber. Affaire d'argent. C'est un raccompagnez-le. Di sisi lain, Chris di markasnya sedang berbahagia karena kokain yang nantinya akan datang bisa dilipat gandakan keuntungannya atas formula temuan anak buahnya. Chris pun mengatakan siapkan transportasi dan pengawalnya karena kokain itu akan segera tiba. Kembali pada Sabar yang sedang latihan tinju meminta si Gundul untuk menghubungi anak buahnya untuk membebaskan Saines. Tetapi selang beberapa saat, Sabar malah meminta kembali agar anak buahnya tidak jadi membebaskan karena Sabar masih ingin Mehdi tetap merampok barang Chris. Sabar tidak memperdulikan ayahnya yang melarangnya. Berganti pada Liana yang sedang berkumpul, tiba-tiba ada beberapa orang bertopeng mengusir para penjaga kafe dan yang lainnya. Ternyata itu adalah Mehdi dengan para rekannya. Mehdi langsung mengatakan untuk tetap pada perampokan kokain karena Sabar sudah menghubunginya. Liana kemudian meminta agar Mehdi percaya bekerja sama dengannya dan meminta agar membuka penutup wajah semuanya. Selanjutnya, terlihat Mehdi dan Liana sedang mengawasi seseorang yang sedang memindahkan barang di van. Mehdi memberitahu beberapa strategi untuk merampok kokain nanti pada Liana. Kemudian menyuruh Liana agar mencuri van itu. Dengan cepat, Liana mencurinya. Di sisi lain, nampak Sofia menemui Hasan. Sofia diberi sebuah kalung oleh Hasan yang mana itu adalah barang milik ibunya sebelum ibu Sofia meninggal. Il est magnifique.
Selain itu, Hasan juga mengatakan pada Sofia bahwa Sofia akan menggantikan Hasan jikalau Hasan meninggal. Awalnya Sofia ragu karena harusnya sabar, tetapi Hasan meyakinkan Sofia dan meminta Sofia agar mempersiapkan. Kembali pada Mehdi dan Liana yang sedang mengamati suatu tempat. Lalu Mehdi turun melihat-lihat kondisi sekitar. Setelah itu dia meminta pada Liana agar nantinya Liana membajak truk dan membawanya. Berganti pada Sabar yang baru pulang ke rumahnya. Dia melihat istrinya sedang mengobrol dengan seorang pria yang mana itu adalah ayah dari teman anaknya. Sabar tiba-tiba bertanya pada pria tersebut, apakah mau bercinta dengan istriku? Pria itu terkejut dan risih langsung pamit pergi. Sementara itu, istri Sabar langsung mempertanyakan kenapa Sabar bersikap seperti itu, mengakibatkan cekcok hingga Sabar hilang kendali dan memukul istrinya namun terhenti karena anaknya memanggil. Berpindah pada rekan-rekan Mehdi yang sudah dipasangkan satu persatu pasangan tim dengan temannya Liana untuk menjalankan rencana. Tim pertama mendatangi sebuah rumah supir yang nantinya akan menjadi sopir pengedar. Tim kedua mencuri sebuah mobil. Dan tim yang lainnya datang ke tempat klub malam membawa seseorang pergi untuk ditanyai nomor kontainer. Passe là. T'entends ce que je te dis ou pas? Reste là pour qu'on parle, toi. Bouge pas, toi. Viens avec moi, on a un container à trouver. Di samping itu, istri Sabar menelpon Sofia dan bercerita bahwa dia tidak tahan lagi dengan Sabar. Dia akan pergi membawa anaknya. Sofia yang mendengar hal itu bergegas ke rumah Sabar. Di rumah Sabar, istri Sabar mengutarakan unek-uneknya pada Sofia karena tingkah Sabar. Sofia menenangkannya untuk tidak pergi dan biarkan Sofia akan berbicara dengan Sabar. Istri Sabar menanggapi bahwa Sofia kini menjadi mirip Hasan. Dia juga menceritakan dulu Hasan sempat ditahan karena perdagangan manusia. Namun dengan cepat ia bebas. Itu sebenarnya karena saksinya sudah ditemukan terlebih dahulu oleh Hasan. Sehingga Hasan membunuh saksi itu untuk menghilangkan bukti. Dan saksi itu adalah orang tua Sofia. Mendengar hal itu Sofia terkejut dan berlalu pergi. Kemudian beralih pada Mehdi dan Liana yang sudah di dermaga untuk menjalankan aksinya. Tetapi mereka mengalami kendala karena si mandor atau orang yang sedang ditanyai oleh rekan Mehdi untuk mengetahui kontainer tidak mau bicara dan malah epilepsi. Mehdi terus meminta rekannya agar dapat membuat orang itu bicara. Liana yang merasa jika menunggu akan kehabisan waktu, maka Liana berinisiatif meminta temannya yang menyandra istri si sopir untuk mengirim foto wajah si supir ke Liana. Kemudian Liana langsung mencari supir tersebut. Di samping itu terlihat anak buah Chris yang sedang menghubungi si mandor tidak mendapat jawaban. Dia curiga ada hal yang tidak beres. Chris pun menghubungi para pengawal truk untuk berwaspada. Kembali pada Liana yang sudah menemukan si supir yang sudah standby. Liana langsung menaiki truk itu dan menodongkan senjata dan juga mengancam dengan memperlihatkan gambar istri si supir sedang disandra. Liana pun berhasil membajak truknya dan meminta agar si supir tetap menjalankan sesuai rute. Bersamaan dengan itu, Mehdi meminta para rekannya untuk standby di gudang. Quoi? Rien. Sedangkan Mehdi dan rekan yang lainnya langsung menghadang para pengawalnya Chris. Hingga para pengawal itu tak sadarkan diri. Selanjutnya, truk itu berhasil dibawa ke gudang. Mereka langsung memindahkan semua kokain yang ada di dalam kontainer itu. On la charge. Allez, go. Maudit, dépêche. Allez. Maudit, passe, wesh. Tetapi Chris yang menyadari bahwa kontainernya tiba-tiba berhenti dalam radar, bergegas mengerahkan seluruh anak buahnya menuju lokasi gudang. Terjadilah baku tembak antara anak buah Chris dengan tim Mehdi, mengakibatkan salah satu temannya Liana yang bernama Modi harus tertembak.
Tetapi tim Mehdi berhasil membawa pergi kokain itu. Mehdi langsung mengirim gambar foto bukti pada Sabar bahwa kokain yang Sabar minta sudah didapatkan. Sementara itu, Liana dan teman-temannya masih bersedih karena salah satu temannya yaitu Modi tertinggal di gudang tempat perampokan. Liana begitu menyesal dan marah pada Mehdi karena dia harus meninggalkan Modi yang tertembak. Tak lama si Gundul anak buah Sabar menelpon Mehdi mengatur pertemuan untuk pertukaran. Si Gundul meminta Mehdi agar hanya dengan Liana saja dan tidak membawa timnya ke lokasi pertemuan. Di sisi lain, nampak Chris yang sudah membawa Modi yang terluka langsung menginterogasi dan memaksa Modi agar mau memberitahu semua padanya. Berpindah pada Sofia yang berada di dokter kandungan. Ia yang sedang diperiksa kandungan ternyata dirinya sedang hamil dan diperkirakan bayinya itu berjenis kelamin perempuan. Atas hal itu Sofia nampak begitu sedih karena kekasihnya yang sudah meninggalkannya. Selanjutnya, Sofia menemui Hasan. Sofia menanyakan apakah ibunya kecelakaan pada saat hamil. Hasan menjawabnya benar, ibunya Sofia kecelakaan dalam keadaan hamil dan sudah memiliki nama untuk anaknya, yaitu Nelia. Sofia kemudian membahas tentang bagaimana kandidat dirinya sebagai pengganti Hasan, padahal dirinya hanya bisa mengelola keuangan bukan menghasilkan uang. Hasan menanggapi bahwa dirinya akan mendampingi Sofia. Scene berganti pada Mehdi dan Liana yang sudah sampai di lokasi pertukaran. Mereka berdua diperintahkan berlutut dan langsung digeledah oleh anak buah Sabar. Tak lama datang si Gundul menanyakan kokainnya. Mehdi menjawab bahwa kokainnya ada di mobil dan ia meminta agar si Gundul membebaskan Saines. Setelah diperiksa dan benar kokainnya lengkap, si Gundul langsung menodongkan senjatanya untuk membunuh Mehdi. Tetapi tiba-tiba dari arah lain ada yang menembak si Gundul. Ternyata tim Mehdi sudah standby bersembunyi di sana dan terjadilah baku tembak. Di tengah peluru tembakan yang melayang, Mehdi mencari Saines. Ternyata Saines sedang ditodong oleh anak buah si Gundul. Hal itu bukan ancaman bagi Mehdi. Dia langsung menembak tepat anak buah si Gundul itu. Saines pun berhasil dibebaskan. Lalu Mehdi meminta anak buah Sabar yang masih hidup untuk membawa seluruh kokainnya pada Sabar dan memerintahkan agar dia menceritakan sebab baku tembak itu bisa terjadi. Selanjutnya Mehdi sudah sampai di markasnya. Saines dan teman-teman yang lain berbahagia karena Saines selamat dan mereka dapat bertemu kembali. Salah satu teman Liana memberitahu bahwa dirinya mendapat informasi dari keluarga Modi yang mengabari bahwa Modi masih hidup dan sekarang berada di rumah sakit. Polisi menemukannya di tepi jalan dan tidak mengetahui bahwa Modi di dermaga sebelumnya. Di sisi lain, pengawal Hasan mendatangi Sabar atas perintah Hasan yang memanggil Sabar untuk bertemu membicarakan kejadian di dermaga. Tak lama datang satu mobil yang mana orang-orang di dalamnya langsung menembaki Sabar. Beruntung masih dapat menghindar. Ternyata orang-orang itu adalah anak buahnya Chris. Bersamaan dengan itu, Sofia yang baru saja sampai di tempatnya Chris langsung dicekik oleh anak buah Chris. Setelah itu, Chris menodongkan pistolnya pada Sofia, memberitahu bahwa Sabar sudah merampok kokainnya dan memperingatkan Sofia agar segera mengembalikan kokainnya itu. Berpindah pada Hasan yang mendatangi Sabar. Hasan jelas sangat kecewa dan sangat malu karena tindakan Sabar hingga dia mengatakan sudah hilang harapannya pada Sabar. Hasan juga meminta agar kokain yang dirampok Sabar itu diberikan padanya karena dirinya yang akan membereskan kekacauan yang dilakukan Sabar. Dan Hasan mengungkapkan jika Sabar ingin mengatakan apapun padanya, mulai sekarang Sabar harus menyampaikan melalui Sofia. Sabar yang melihat ayahnya seperti itu sampai menanyakan apakah Hasan pernah menyayanginya. Hasan tidak merespon dan berlalu pergi. Kembali pada Sofia yang terlihat menemui Coralie, istrinya Sabar. Coralie sudah bulat memutuskan bahwa dirinya akan pergi meninggalkan Sabar dengan membawa anaknya. Sofia mencoba menenangkan Coralie, tetapi dia tetap ingin pergi karena sudah membenci Sabar. Walaupun begitu, Coralie masih ada perhatian pada Sabar. Dia mengungkapkan agar Sofia tidak membenci Sabar, karena sebenarnya Sabar menyayangi Sofia.
Terbukti dari Sabar tidak menceritakan tentang orang tua Sofia. Setelah itu, Sofia memberitahu bahwa dirinya sedang hamil dan berencana untuk merawatnya. Tetapi Sofia ingin menyingkirkan Hasan terlebih dahulu karena dia khawatir anaknya nanti akan tumbuh dengan monster seperti Hasan. Sofia berencana akan menjebak Hasan dengan cara memanipulasi kokain milik Chris yang dicuri oleh Sabar. Seakan-akan dilakukan oleh Hasan sehingga Chris dan anak buahnya lah yang menjadi alat untuk menyingkirkan Hasan. Di sisi lain nampak Mehdi berpamitan untuk berpisah bersama para rekan-rekannya dan juga Liana bersama teman-temannya. Mehdi yang perhatian pada Liana meminta Liana untuk selalu menjaga diri dan segera mendatangi Modi. Berganti pada Sofia yang bertemu dengan Hasan. Sofia berpura-pura seakan tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan Sabar kepada Chris. Lalu Hasan pun menceritakan semuanya pada Sofia dan meminta pendapatnya bagaimana jika kokain itu dikembalikan pada Chris. Sofia mengatakan justru jika mengembalikan akan membuat Hasan nampak bersalah dan menyarankan agar tidak usah mengembalikan. Sofia juga meminta agar Hasan menyangkal lalu mengirim Sabar ke luar negeri untuk meredakan semuanya. Dan untuk kokainnya, Sofia berpendapat dijual dengan setengah harga agar menghilangkan bukti. Hasan pun sepakat dengan pendapatnya Sofia. Selanjutnya, terlihat Virgil, utusannya Hasan menemui Sabar untuk memberikan tiket dan meminta Sabar agar segera pergi atas arahan ayahnya. Tetapi Sabar menolaknya. Di samping itu, Sofia mengabari pengawal Hasan yang mengurus kokain agar membawa semua barangnya ke tempat yang disiapkan oleh Sofia. Kemudian berpindah pada Mehdi dan Sainas yang baru saja sampai di rumahnya. Terlihat Sainas dan ibunya nampak bahagia karena dapat bertemu kembali. Setelah itu, Anissa meminta maaf pada Mehdi karena sebelumnya dia mengatakan bahwa adiknya yang hilang itu disebabkan kesalahan Mehdi. Anissa sangat menyesalinya, namun Mehdi merasa itu tidak apa-apa. Tak lama, Hasan menelpon Mehdi dan menanyai keberadaan Liana. Karena Liana lah yang terpantau oleh kamera pengawas saat menodong truk di dermaga. Tetapi Mehdi mengatakan tidak tahu keberadaannya. Hasan pun memutuskan akan mencarinya sendiri. Sementara itu terlihat Liana sedang berada di rumah sakit. Ia sengaja mengunjungi Modi yang sedang dirawat. Liana langsung meminta maaf karena merasa itu adalah salahnya. Tetapi Modi membantahnya. Di sisi lain, Sofia menemui Chris dan langsung memulai rencananya untuk mengadu domba Chris dengan Hasan. Dia mengatakan bahwa Hasan tidak akan mengembalikan kokain miliknya. Sofia berpura-pura meminta waktu kembali pada Chris untuk meyakinkan Hasan dan membuat kesepakatan dengan Chris. Jika dirinya tidak berhasil, maka selesaikan urusannya dengan Hasan langsung melalui pertarungan. Kembali di rumah sakit, pada saat Liana pergi ke toilet, ternyata si pengawal tomboy anak buah Hasan sudah berada di kamarnya Modi. Dia langsung menembak Modi hingga tewas untuk menghilangkan bukti. Liana yang masuk kembali ke kamar Modi menyadari bahwa ada Modi dibunuh. Dia bersegera keluar dan melihat si pengawal tomboy masih berada di sana. Liana langsung berlari berniat menyerang si tomboy, tetapi ditahan oleh pegawai rumah sakit. Si tomboy yang tidak terima langsung menembakkan pistolnya ke arah Liana berkali-kali, namun mengenai beberapa pekerja rumah sakit. Liana yang berlari dan bersembunyi terus dikejar oleh si tomboy. Tiba-tiba ada yang menembak si tomboy dari arah lain, dan ternyata itu adalah Mehdi yang sengaja datang untuk menyelamatkan Liana. Di dalam perjalanan, Liana marah-marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Modi dan tidak dapat membalas pembunuhnya. Mehdi yang melihat hal itu memberhentikan mobilnya, lalu memberikan pistol miliknya untuk digunakan Liana. Meminta Liana membuktikan jika Liana mampu membunuh. Tiba-tiba Hasan menelpon Mehdi kembali karena dia sudah mengetahui Liana bersama Mehdi. Hasan langsung meminta agar Mehdi mengantarkan Liana dengan ancaman Hasan akan membunuh keluarga Mehdi bila Mehdi tidak menurutinya. Mehdi kemudian mencoba menelpon Anissa untuk menyuruh agar tetap di rumahnya, tetapi tidak diangkat dan Anissa sudah dalam perjalanan pergi bersama Sainas. Mehdi yang khawatir lalu mengantarkan Liana terlebih dahulu ke sebuah tempat dan dia bersegera untuk kembali ke rumah untuk mendatangi Anissa dan Sainas. Di samping itu, Anissa dan Sainas sudah sampai di depan rumah mereka.
Tetapi ternyata di sana sudah ada si pengawal tomboy menunggunya. Mereka pun langsung tancap gas untuk kabur. Si tomboy pun tancap gas berusaha mengejar mereka hingga si tomboy berhasil menghadang tepat di depan mobil mereka dan langsung mengeluarkan senjatanya. Tetapi Anissa yang panik langsung menancap gas mobilnya, menabrak si tomboy hingga tak sadarkan diri. Berpindah pada Hasan yang baru selesai minum obat dan berbaring. Tiba-tiba sekumpulan polisi mendatanginya untuk menangkapnya. Hasan yang tidak bisa apa-apa hanya pasrah saat polisi membawanya. Di sudut lain, nampak Sabar melihat ayahnya yang dibawa oleh polisi. Dan kemudian scene diawali dengan memperlihatkan Sabar yang sedang mabuk-mabukan sendiri di rumahnya, seperti orang yang sedang frustasi. Sofia menelpon pun dia tidak mengangkatnya. Tak lama datang seorang tetangganya mengetuk pintu rumahnya karena dia merasa terganggu dengan suara musik dari dalam rumah Sabar yang keras. Dengan sempoyongan, Sabar menghampirinya dan mengeluarkan pistol. Tetapi Sabar bukan berniat untuk menembaknya. Dia malah meminta orang itu agar menembak Sabar. Orang itu jelas terkejut dan takut. Dia pun bergegas pergi. Berpindah pada Mehdi yang baru saja sampai rumahnya. Mehdi memberitahu pada Anissa bahwa wanita tomboy yang ditabrak oleh Anissa sekarang berada di rumah sakit. Lalu Mehdi memberikan paspor dan tiket untuk Anissa. Mehdi memintanya agar segera pergi ke rumahnya di luar negeri yang sudah diberikan pada Anissa karena Mehdi merasa khawatir akan keselamatan Anissa dan Saines. Anissa merasa tidak bisa menerimanya, tetapi Mehdi memaksa agar Anissa menerima karena hanya Anissa dan Saines lah yang Mehdi miliki. Anissa pun meminta agar Mehdi bisa ikut dengan mereka daripada tinggal di hutan sendiri. Anissa juga membahas kembali tentang kematian adiknya itu bukanlah salah Mehdi, sehingga Mehdi tidak harus terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya Mehdi mendapat telepon dari Sofia yang mengatakan bahwa dirinya bisa membantu Mehdi, keluarganya, dan Liana. Sofia akan membantu agar keluarga Mehdi dapat hidup normal dan Liana juga tidak akan dikejar polisi lagi. Sofia meminta agar bertemu dengan Mehdi dan mendengarkan tawarannya. Tetapi Mehdi yang belum percaya dan memiliki rencananya sendiri menolak Sofia. Di samping itu terlihat Liana keluar dari hotelnya menemui teman-temannya. Liana dan teman-temannya berencana nanti akan datang ke pemakamannya Modi. Tak lama Mehdi mendatangi mereka dan langsung mengatakan kenapa ada di sana, padahal Liana sedang dalam pencarian. Setelah itu Mehdi mengajak Liana berbicara berdua. Mehdi meminta agar Liana mengambil paspor dan tiketnya untuk segera pergi. Namun Liana menolak bantuan Mehdi karena dia tetap tidak ingin pergi ke mana-mana. Melihat sikap Liana yang seperti itu, Mehdi kemudian menelpon Sofia untuk segera mengontak kepolisian agar berhenti mencari Liana dan mengatur jadwal pertemuan dengan Sofia untuk membahas tentang penawaran Sofia. Lalu terlihat Sofia mengunjungi Hasan di penjara. Awalnya Sofia memberikan kabar bahwa si tomboy pengawal Hasan berada di rumah sakit, sudah menjalani operasi. Kemungkinan 8 hingga 9 bulan baru akan pulih. Kemudian Sofia mengungkapkan alasan dia menemui Hasan, bahwa dirinya berencana akan mengeluarkan Hasan dari penjara. Hasan yang terkejut mendengar hal itu mengatakan bahwa dirinya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan kepolisian tidak mungkin membatalkan putusan. Sofia menegaskan rencananya bahwa dirinya akan mengirim orang untuk mencegat Hasan pada saat perjalanan nanti akan melakukan persidangan. Yang mana orang yang ia akan kirim adalah orang yang merampok kokain milik Chris di dermaga. Sofia meminta agar Hasan percaya keputusannya. Hasan pun percaya pada Sofia karena satu-satunya yang ia percayai hanya Sofia. Berpindah pada Sabar yang sedang minum-minum dan menyewa wanita penghibur. Nampak Sofia yang menelponnya sengaja tidak dia angkat. Di samping itu Sofia sedang bertemu dengan Mehdi. Sofia menunjukkan bahwa tentang kasus perampokan Liana sudah dihapus. Lalu Sofia menceritakan bahwa Hasan sekarang dipenjara dengan hukuman selama 15 tahun. Tetapi Hasan tetap dapat mencelakai keluarga Mehdi walau di dalam penjara. Maka Sofia meminta agar Mehdi membawa kabur keluar Hasan.
dan membunuhnya di hadapan Sofia karena dia ingin membalaskan kematian orang tuanya yang dibunuh oleh Hasan. Sofia kemudian memberikan uang muka pada Mehdi untuk Mehdi memikirkannya. Mehdi lalu memfoto tanda pengenal Sofia agar dia tidak menipunya. Bahkan Tony, yaitu tim dari Mehdi, menembak spion mobil Sofia sebagai peringatan bahwa mereka mengawasi. Selanjutnya, Mehdi mendiskusikan hal itu bersama timnya. Mereka merasa ragu jika harus membunuh karena mereka bukanlah pembunuh. Hingga tersepakatilah bahwa mereka hanya membebaskan dan mengantarkan Hasan saja dan yang membunuhnya biar Sofia sendiri. Mehdi langsung menghubungi Sofia untuk memberikan penawaran itu dan meminta agar Sofia mengirim uang sisanya serta mengirimkan rute pengantaran Hasan. Walau merasa berat, mau tidak mau Sofia pun menyepakatinya. Keesokan harinya Sofia mendatangi mantan kekasihnya untuk meminta bantuan terkait rute dan waktu perjalanan Hasan menuju persidangan. Mantan kekasihnya yang tidak memberitahu diancam oleh Sofia yang akan mengatakan pada hakim bahwa mantan kekasihnya itu membantu Hasan dengan bukti Sofia yang dihamilinya. Mantannya yang merasa aneh malah berlalu pergi. Selanjutnya Sofia mendatangi Chris di markasnya. Chris berterima kasih karena telah membantu mengembalikan kokainnya. Lalu Chris pun meminta bantuan kembali karena dia tetap ingin menghabisi Sabar untuk membuktikan kehebatannya. Sofia melarangnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya yang melakukan perampokan itu adalah Hasan, bukanlah Sabar. Sofia juga mengarahkan agar berfokus pada target, yaitu Hasan saja. Sofia juga memberitahu Chris bahwa dia akan membebaskan Hasan menggunakan jasa para si perampok dermaga. Chris malah ingin menghabisi Hasan sekaligus para perampoknya. Namun Sofia melarangnya dan meyakinkan bahwa si perampok itu bukan dalangnya. Mereka hanya diancam oleh Hasan. Maka target Chris Hasan saja. Di sisi lain, Anissa mengatakan pada Saines bahwa mereka harus segera pindah ke Kanada karena untuk keselamatan mereka. Tapi Saines menolak mentah-mentah hal itu. Anissa langsung menanyakan alasannya Saines begitu berat. Nampaknya Saines sangat tidak ingin berpisah dengan kekasihnya, yaitu Liana. Bersamaan dengan itu terlihat Liana mendatangi pemakaman Modi bersama teman-temannya yang lain. Mereka sangat sedih karena kehilangan Modi. Setelah itu, Liana mengabari Saines meminta untuk bertemu. Saines pun memberikan lokasi rumah Mehdi tempat dia berada agar Liana mendatanginya. Liana bergegas menuju ke sana yang mana ternyata ada orang yang mengawasi dan mengikutinya. Berganti pada Sofia mendatangi rumah Sabar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lalu ia menerima telepon dari Anton, mantannya, yang mengatakan dia akan memberikan yang Sofia butuhkan, asalkan Sofia melakukan aborsi. Sofia menolak aborsi dan mengatakan jika Anton memberikan rutenya, Sofia tidak akan membahas tentang kehamilannya lagi, dan tidak akan melaporkannya pada Hakim Hasan. Setelah beberapa menit memikirkan, Anton pun memberikan rute itu pada Sofia yang langsung ia kirimkan pada Mehdi. Dan Sofia mengabari Chris untuk bersiap karena Hasan akan segera dia bebaskan. Lalu kembali pada Liana yang sudah sampai di sekitaran rumah Mehdi. Saines pun mendatangi Liana dan mereka pun saling meluapkan kerinduannya masing-masing. Saines juga memberitahu Liana bahwa dirinya akan segera pergi ke Kanada, membuat Liana terlihat kecewa dan sedih karena Saines harus meninggalkannya. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan mereka itu sedang diperhatikan oleh orang-orang yang sebelumnya mengikuti Liana. Berganti pada Sabar yang disuruh menemui Thierry untuk membahas beberapa hal tentang berkas dan penangkapan Hasan. Sabar pun bergegas menemui Thierry. Pada saat di kantor, Sabar langsung dimintai untuk menandatangani beberapa berkas oleh Thierry. Tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan topeng mencoba membunuh Sabar. Dengan terkejut, Sabar berusaha membela dirinya dan menyerang balik orang itu hingga dia berhasil selamat. Lalu Sabar pun mengejar Thierry. Dia menanyakan pada Thierry apakah ini adalah perintah ayahnya. Thierry meminta maaf pada Sabar, mengatakan itu atas perintah Chris yang terpaksa harus dilakukan. Sabar yang khawatir menanyakan apakah Sofia juga menjadi target Chris. Thierry langsung memberitahu bahwa Sofia sebenarnya ada di pihak Chris dan membuat kesepakatan untuk membunuh Hasan. Sementara itu berpindah pada Mehdi dan timnya yang sudah siap siaga untuk menjalankan aksinya. Lalu pada saat rombongan polisi yang membawa Hasan, Mehdi langsung menggunakan sebuah drone untuk meledakkan salah satu mobil.
disambut oleh para rekannya yang menodongkan senjata mereka pada polisi. Hasan pun dengan mudah berhasil mereka bawa kabur. Setelah itu, Mehdi membawa Hasan ke tempat yang sudah ditentukan dengan Sofia. Tetapi Sofia tidak kunjung datang dan ketika Mehdi mencoba menghubunginya, tak kunjung dia jawab. Bersama dengan itu terlihat Saines berencana untuk mengajak Liana ikut bersamanya ke Kanada. Dia pun beranjak mencoba untuk memberitahu ibunya. Di rumah Mehdi juga ada salah satu rekannya yang baru sampai dari mengambil uang dari Sofia. Mereka semua masih diperhatikan oleh orang-orang tadi yang mana ternyata itu adalah anak buah Chris. Anak buahnya pun diperintahkan oleh Chris untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Scene diawali dengan memperlihatkan Mehdi dan Hasan yang masih menunggu kabar kedatangan Sofia. Tak lama nampak Chris datang bersama anak buahnya yang langsung menembaki mobil Mehdi. Mehdi langsung keluar dari mobil membawa Hasan untuk dia lindungi. Maka terjadilah baku tembak antara Mehdi dengan seluruh anak buah Chris. Pada saat baku tembak tersebut tiba-tiba Sabar datang membantu dan langsung mencoba membawa ayahnya pergi yang mana Hasan tertembak. Sedangkan Mehdi yang juga mencoba untuk kabur harus dihadang oleh salah satu anak buahnya Chris. Namun Mehdi tak segan langsung menabraknya dan bersegera keluar dari sana. Di sisi lain terlihat Liana mendengar ada beberapa kali suara tembakan yang mana ternyata anak buah Chris sedang menembaki rekan Mehdi dan Anissa yang berada di rumah Mehdi. Liana yang berlari kemudian harus menyaksikan Saines juga yang ditembak hingga tewas oleh anak buah Chris. Anak buah Chris yang melihat Liana ada di sana kemudian mengejar Liana yang mencoba kabur. Liana terus berlari namun akhirnya terjatuh dan tertangkap. Liana pun pasrah. Kembali pada Mehdi yang khawatir karena Anissa tidak ada kabar, langsung mengabari rekan lainnya yaitu Tony. Mereka pun berniat untuk bertemu. Setelah itu ternyata tiba-tiba ada beberapa anak buah Chris yang mendatangi Tony dan rekannya. Rekan Tony mencoba untuk bertahan menahan serangan, namun sayangnya dia harus tewas ditembak. Sedangkan Tony yang berlari mengambil senjata berhasil selamat dan membunuh anak buah Chris. Sementara itu nampak Chris yang kecewa karena tidak berhasil membunuh Hasan dan Sabar. Langsung menghubungi Sofia dan meminta Sofia agar bersiap-siap pergi. Karena jika Sofia masih berada di rumahnya, Sabar akan mendatanginya. Yang mana itu akan membahayakan keselamatan Sofia. Berpindah pada Sabar yang ingin mengantarkan Hasan ke rumah sakit. Tiba-tiba Hasan meminta agar Sabar menghentikan mobilnya karena dia tidak ingin ke rumah sakit, yang nantinya pasti Hasan akan dikembalikan ke penjara. Sabar lalu turun dan mengatakan sebenarnya Sabarlah yang melaporkan Hasan ke polisi. Hasan pun menanggapi bahwa Sabar adalah seorang pengecut. Hasan juga menambahkan apa yang sekarang Sabar lakukan untuknya itu bagi Hasan, Sabar tetaplah seorang pengecut. Bahkan Hasan mengungkapkan dirinya tidak pernah menyayangi Sabar, sekalipun ketika dia lahir dulu. Sabar yang mendengar hal itu menjadi emosi dan langsung menembak ayahnya hingga tewas. Di samping itu, Mehdi yang baru sampai di rumahnya terkejut melihat keadaan rumah yang sudah berantakan. Dia kemudian sangat terpukul sedih melihat bagaimana keluarga dan rekannya sudah tergeletak tewas bersimbah darah. Setelah menutupi jasad keluarganya, Mehdi langsung ke belakang rumah mengambil semua senjatanya yang dikubur di tanah. Lalu datang Tony mendatanginya dengan membawa salah satu anak buah Chris yang masih hidup ke hadapan Mehdi. Mehdi dan Tony langsung menanyai keberadaan Chris padanya, tapi dia mengatakan tidak tahu keberadaannya. Mehdi pun menyiksanya agar mau memberitahu. Akhirnya dia mengatakan bahwa Chris memiliki sebuah laboratorium untuk narkoboy. Setelah itu Tony menghabisinya dan bergegas untuk mencari tahu lokasinya. Di samping itu, terlihat Sofia sudah berada di markas Chris. Sofia mengatakan akan membantu Chris menemukan Hasan dan meminta agar Chris jangan menghabisi Sabar. Tetapi Chris tidak mau karena merasa bahwa tidak mungkin membiarkan Sabar hidup. Chris juga memperingatkan Sofia untuk tidak membawa perasaan, cukup memikirkan kehidupannya saja. Chris pun langsung mengurung Sofia.
Di dalam ternyata sudah ada Liana yang dikurung juga. Liana mengatakan pada Sofia agar tidak takut pada Chris, karena Liana yakin Mehdi akan datang dan menghabisi Chris dan setelah itu Sofia. Selanjutnya terlihat Mehdi ternyata sudah sampai di markas Chris. Dia menggunakan drone untuk melihat situasi di dalam dan langsung meledakkan drone tersebut. Chris yang melihat hal itu langsung berlari untuk bersembunyi. Mehdi dan Tony kemudian menerobos masuk ke dalam dan terjadilah baku tembak. Mereka berdua menghabisi beberapa anak buahnya Chris yang berada di sana. Lalu terlihat Tony berduel 1 lawan 1 dengan anak buah andalannya Chris. Walau nampak begitu kesulitan, tetapi Tony berhasil melawannya hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Mehdi yang sudah menemukan Liana dan juga Sofia di sana langsung mencekik Sofia karena kemarahannya bermaksud membunuhnya. Tetapi Sofia yang terus meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dilepaskan oleh Mehdi. Kemudian pada saat Mehdi berjalan mencari Chris, ternyata Chris sudah siap melarikan diri, bahkan Mehdi pun tertembak oleh Chris. Lalu Tony dan Liana membawa Mehdi untuk bergegas keluar dan mengantarkannya ke rumah sakit. Médecin! Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on appelle la police, ils vont prendre votre déposition. Sementara itu, nampak Sofia membawa pistol mendatangi Sabar yang sedang memeriksa berkas bersama Virgil. Sofia langsung menodongkan pistolnya pada Sabar menanyakan keberadaan Hasan. Dan Sabar memberitahu bahwa Hasan sudah tewas, yang mana jasadnya sudah dibawa Virgil ke Maroko. Lalu Sabar menanyakan bagaimana bisa Sofia mengetahui bahwa Hasan membunuh kedua orang tua Sofia. Dan Sofia menjawab tidak penting dari mana Sofia tahu, yang membuat kecewa kenapa Sabar malah merahasiakan darinya. Sabar meminta maaf untuk hal itu karena dia melakukannya bukan untuk Hasan tetapi untuk Sofia. Bahkan Sabar membunuh ayahnya sendiri itu untuknya. Mereka berdua pun saling memaafkan satu sama lain. Kembali pada Liana yang sedang bersama Tony dan teman-temannya yang lain. Tony memutuskan akan membunuh Chris, tetapi Liana tak sepakat karena lebih baik merampok seluruh uang Chris dan melaporkannya pada polisi. Kemudian terlihat Chris didatangi oleh istrinya yang membawa tas berisi uang. Istrinya mengatakan bahwa atas peristiwa di lab mereka banyak mengalami kerugian dan mau tidak mau harus menjual hotel milik Chris peninggalan ayah Chris. Awalnya Chris menolak tetapi atas bujukan istrinya dia pun setuju. Selanjutnya nampak teman-teman Liana sudah standby di dalam tempat Chris untuk mengamati situasi. Lalu Tony dan Liana mengendap-endap masuk ke ruangan Chris. Di sana Tony dan Liana langsung menerobos masuk dan menodongkan senjatanya pada si kekar anak buah Chris, yang membuat Chris terkejut bahkan membuat istri dan anak-anaknya ketakutan. Sedangkan teman-teman Liana berhasil mengambil tas dari tangan anak buah Chris di lobi. Setelah mendengar kabar bahwa mereka sudah mendapatkan uangnya, mereka pun semua bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Yang mana setelah itu tak lama datang segerombolan polisi ke sana. Kemudian scene berpindah di 5 bulan kemudian. Terlihat Sabar didatangi oleh seorang pria utusan dari Maroko. Dia meminta Sabar untuk datang ke Maroko bertemu keluarganya yang lain karena semua yang ada di sana menunggu Sabar. Sabar pun meminta agar pria itu mengatakan pada orang-orang di Maroko bahwa dirinya akan datang. Il serait fier de vous. Il mériterait qu'on lui coupe la langue. Selanjutnya, Sofia berpendapat bahwa Sabar harus melupakan dulu tentang Maroko dan berfokus untuk melakukan pengambil alihan dermaga untuk merebut Eropa. Maka dengan memulai perang perlunya mereka menyiapkan pasukan. Sabar pun sepakat dengan hal tersebut. Berganti pada Liana yang mendatangi rumah sakit dengan membawa senjata. Dia langsung menembakkan pistolnya ke atas sebagai tanda peringatan.
Kemudian dia memasuki ruangan Mehdi yang mana Mehdi dalam keadaan di borgol. Liana melepaskan borgol itu dan mengajak Mehdi untuk pergi. Kemudian tamat.